Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Sekarang kita masuk yuk ke tema 7 dengan muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Dengan tema apa? Indahnya keragaman di negeriku. Tujuan pembelajarannya apa? Agar kalian mampu mengidentifikasi keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia serta hubungannya dengan karakteristik ruang. Lalu agar kalian mampu menyajikan hasil identifikasi mengenai keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia serta hubungannya dengan karakteristik ruang. Nah, disimak ya materi berikut ini menjelaskan keragaman suku di Indonesia. Berikut contoh persebaran beberapa suku bangsa di Indonesia. Yang pertama ada Pulau Sumatera, sukunya yaitu Gayo dari Aceh, Batak Karo dari Sumatera, Minangkabau dari Sumatera Barat, Anak Dalam dari Jambi, Talang Mamak dari Riau, Pasema dari Sumatera Selatan, dan Enggano dari Bengkulu. Lalu ada Pulau Jawa, yaitu terdapat sukunya Betawi dari DKI Jakarta, Sunda dari Jawa Barat, Jawa dari Jawa Tengah, dan Yogyakarta dan Madura dari Jawa Timur. Lalu ada Pulau Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Suku bangsanya Bali Aga, yaitu Bali, Sasak, yaitu Nusa Tenggara Barat, dan Alor, Nusa Tenggara Timur. Pulau Kalimantan, yaitu Tidung dari Kalimantan Utara, Dayak Kalimantan Barat, Banjar dari Kalimantan Timur, dan Dayak Bakumpai Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Lalu ada Pulau Sulawesi, yaitu Sagiteta Laut dari Sulawesi Utara, Apana dari Sulawesi Tengah, Toraja dari Sulawesi Selatan, Bugis dari Sulawesi Tenggara, dan Mandar dari Sulawesi Barat. Pulau Maluku yaitu ada Ambon dari Maluku dan Seram dari Maluku Utara. Lalu ada Papua dari Papua, Dani, suku Dani dari Papua, dan Asmat dari Papua Barat. Nah, bahasa daerah merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh suku tertentu di suatu daerah. Berikut contoh bahasa daerah yang terdapat di pulau-pulau Indonesia. Yang pertama Sumatera, yaitu bahasa daerahnya Aceh, Batak, Melayu, Jambi, Mentawai, dan Lampung. Lalu ada Jawa, Baduy, Betawi, Jawa, dan Madura. Lalu ada Bali, yaitu bahasa daerahnya Bali. Nusa Tenggara, yaitu bahasa daerahnya Sasak dan Sumbayang. Kalimantan, bahasa daerahnya Bahau, Kayan, dan Banjar. Sulawesi, yaitu bahasa daerahnya Bugis, Babongko, Budong, dan Batuy. Maluku yaitu Ambelau, Babar, dan Boro. Papua, Asmat, dan Dabru. Menjelaskan keragaman rumah adat di Indonesia. Rumah adat adalah rumah khas suatu daerah yang bentuknya disesuaikan dengan kondisi lingkungan masyarakat setempat. Di sini ada gambar yaitu rumah joglo, rumah adat asal Jawa Tengah. Nah, daftar nama rumah adat 34 provinsi di Indonesia. Ingat, 34 provinsi di Indonesia. Di sini ada gambar contohnya rumah Aceh, rumah adat asal dari Aceh. Nah, di sini ada rumah adatnya Rumah Aceh, Rumah Teratai, Rumah Balai Batak Toba, Rumah Bolon, Rumah Badang Riau dari Rumah Selausa Jatuh Kembar, Kepulauan Riau Rumah Belah, Gubung Jambi Rumah Panggung, Bengkulu Rumah Bubungan 5, Sumatera Selatan Rumah Limas, Kepulauan Bangka Rumah Sakit, Rumah Rakit, Lampung Rumah Nuwo Sesat. Nah, lalu yang 11 Banten yaitu Rumah Baduy, DKI yaitu Rumah Kebaya. Dari Jawa Barat Rumah Kesepuan, Jawa Tengah Rumah Joglo, Daerah Istimewa Yogyakarta Rumah Joglo dan Bangsal Kencana. Jawa Timur Rumah Joglo Situbondo, Bali Gapura Candi Bentar, Nusa Tenggara Barat yaitu rumah adatnya dalam Lokasa Mawa. Nusa Tenggara Timur Sal atau Musalaki Tanah, Kalimantan Barat Rumah Panjang. Nah, kalian tadi melihat kan di sini ada rumah adat. Ini rumah adat apa yang di bawahnya? Nah, rumah adat apa?
yaitu rumah adat Panjang, rumah adat asal Kalimantan Barat. Nah, sekarang lihat di sini ada gambar lagi namanya Rubuh Hubungan Tinggi, yaitu rumah adat dari mana? Kalimantan Selatan. Kalimantan Tengah yaitu rumah Betang, Kalimantan Timur rumah Lamin, Kalimantan Utara rumah Baloy, Kalimantan Selatan rumah Hubungan Tinggi, Sulawesi Utara rumah Pewaris, Gorontalo rumah Bulo Pupa, Sulawesi Tengah rumah Tambi, Sulawesi Barat rumah Benua Layuk, Sulawesi Selatan rumah Tongkonan, Sulawesi Tenggara Istana Kesultanan Buton. Nah, di sini kita lihat lagi ada Maluku rumah Bayi Leo, Maluku Utara rumah Sasaudo, baru Papua Barat rumah Honai, Papua yaitu rumah Honai juga. Di sini kita lihat ada gambar rumah Honai yaitu rumah adat asal Papua Barat dan Papua. Lihat ya bentuknya. Nah, menjelaskan keragaman pakaian adat di Indonesia. Pakaian adat disesuaikan dengan kondisi alam dan sosial masyarakatnya. Berikut beberapa contoh pakaian adat di Indonesia, yaitu Sumatera, Ule Balang, Aceh, Ulo, Sumatera Utara, Bundo Kandung, Sumatera Barat, Indegri, Riau, Belanggap, Kepulauan Riau, Aisan, Kedah, dan Aisan Pasanggo, Sumatera Selatan, Paksian, Bangka, Belitung, serta Tulang Bawang, Lampung. Nah, Jawa yaitu baju pangsi Banten, pakaian adat Betawi DKI Jakarta, kebaya yaitu Jawa Barat dan Jawa Tengah, kesatrian yaitu daerah istimewa Yogyakarta, dan pesaan Jawa Timur. Kalimantan apa baju adatnya? Yaitu baju perang Kalimantan Barat dan baju pengantin Baga Jaga Moleng yaitu Kalimantan Selatan. Sulawesi yaitu Bilio, Gorontalo pakaian adat suku Tolaki, Sulawesi Tenggara baju ngembe yaitu Sulawesi Tengah, baju bodo Sulawesi Selatan, dan pakaian adat Mandar Sulawesi Barat. Maluku yaitu baju cele Maluku dan pakaian menteran Lamu Maluku Utara. Papua yaitu pakaian adat Ewer Papua Barat dan pakaian adat Papua yaitu berasal dari Papua. Menjelaskan keragaman kegiatan ekonomi di masyarakat. Masyarakat melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat disesuaikan dengan kondisi alamnya. Bidang kegiatan ekonomi yaitu pertanian dan perkebunan. Kegiatan ini banyak dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di dataran tinggi, rendah, dan pantai. Lalu yang kedua, peternakan dan perikanan. Kegiatan ini banyak dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di dataran tinggi, rendah, dan pantai. Yaitu yang ketiga, kehutanan. Kegiatan ini banyak dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di kawasan hutan. Masyarakat keragaman kegiatan ekonomi di masyarakat. Bidang kegiatan ekonominya yang pertama, pertambangan. Kegiatan ini banyak dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di daerah tambang. Lalu yang kedua, industri. Kegiatan ini dilakukan dalam industri berupa pengolahan bahan baku menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Perdagangan, yaitu kegiatan ini banyak dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di pedesaan hingga perkotaan. Jasa, yaitu kegiatan ini berupa pelayanan untuk memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan. Kesimpulannya itu, semoga kalian mampu mengidentifikasi keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia serta hubungannya dengan karakteristik ruang. Lalu semoga kalian mampu menyajikan hasil identifikasi mengenai keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai apa identitas bangsa Indonesia serta hubungannya dengan karakteristik ruang. Terima kasih telah menyimak materi ini. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.